Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Tia di sini. Nah, hari ini kita telah masuk ke tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan subtema 1. Nah, tema 2 ini kita akan membahas tentang proklamasi. Nah, sedikit akan Ibu sampaikan penjelasan tentang proklamasi. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang pada saat itu. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan untuk konsep teks proklamasinya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini adalah Insinyur Soekarno dan ini adalah Muhammad Hatta. Kemudian, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Dan ini adalah Bapak Sayuti Melik. Pada harinya 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain ada Suwirjo, Wilopo, Gaparfringgodingo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, ini adalah saat bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu dikibarkan. Nah, sampai sini sudah tahu kan bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Nah, sekarang ini ada teks proklamasi. Coba kalian lihat dan kalian baca. Dan ini adalah saat Insinyur Soekarno membacakan proklamasinya. Dan di sini Ibu punya rekaman di mana saat Insinyur Soekarno membacakan proklamasinya. Coba kalian dengarkan dengan seksama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itulah rekaman saat-saat teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian, tema 2 halaman 8. Sudah ya, jadi di halaman 8 ini kita akan membahas tentang makna proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan, tapi merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Adapun cita-cita bangsa dan tujuan negara adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Menurut Mr. Muhammad Yamin, proklamasi kemerdekaan itu ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk mengemban seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat. Nah, kata proklamasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Dan pengumuman yang akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan, namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan suatu negara, warga dunia itu akan tahu akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. Jadi, proklamasi ini adalah merupakan tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Pada dasarnya, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebuah pernyataan kehendak untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain dan membentuk negara baru yang merdeka dan berdaulat. Hakikat kemerdekaan suatu bangsa mengandung arti kebebasan dari ikatan dengan penjajah dalam berbagai masalah. Kemerdekaan juga mengandung arti hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan negara yang bersangkutan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia juga untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan bernegara yang mempunyai kedudukan, derajat, serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Proklamasi kemerdekaan sendiri itu bagi suatu bangsa dapat merupakan puncak revolusi serta tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Kenapa? Karena proklamasi kemerdekaan itu membuat bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya, serta dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, suatu bangsa itu harus berjuang mati-matian dengan penuh pengorbanan. Nah, pada umumnya, kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksudkan untuk hal berikut, yaitu yang pertama adalah melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Kedua, dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional. Dan yang ketiga, mencapai tujuan nasional bangsa. Nah, selanjutnya, untuk memenuhi maksud dikumandangkannya kemerdekaan, maka setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan harus mempertahankan dengan perjuangan yang gigih untuk mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa sebagai cita-cita bangsa yang telah lama diperjuangkan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai sifat-sifat yang memberi harapan dan kesejahteraan yang tidak terlepas dari masalah waktu lampau, kini, dan yang akan datang. Nah, hal ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya ada 4. Yang pertama ada proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia
yang mengorbankan semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan yang kedua adalah kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk dapat memperbaiki nasib dalam menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Dan yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pemberi inspirasi bagi bangsa Indonesia yang mengembangkan pandangan bangsa, cetusan jiwa, serta pikiran untuk berjuang terus guna mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang keempat adalah proklamasi adalah revolusi, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, sebentar lagi kan tanggal 17 Agustus kan? Nah, itu kan biasanya kita rayakan sebagai hari kemerdekaan. Nah, kenapa itu jadi hari kemerdekaan? Karena pada tanggal ini kita bangsa Indonesia itu telah merdeka. Makanya setiap tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan. Dan pada tanggal tersebut juga penjajah tidak ada lagi. Hal ini itu berarti seluruh struktur yang ada sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dirombak dan diganti dengan struktur baru untuk menuju hari depan yang lebih baik. Nah, sekian untuk materi hari ini. Dan seperti biasa, Ibu akan memberi kalian tugas, dan tugasnya ini jawabannya ada pada materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi kerjakan dengan seksama ya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.